Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 10 akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 bersama rekan saya Ibu Fitriani dan fasilitator Ibu Yuni Mayasari, SPD. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Mengapa coaching? Coaching adalah kemitraan yang dibangun dengan tujuan untuk mengantarkan seorang guru dari pembelajaran yang dilakukan sebelum di-coaching menuju ke pembaruan setelah mengalami proses coaching dengan cara mendengarkan secara aktif, mengajukan beberapa pertanyaan, memancing ide-ide baru, dan memfasilitasi perubahan yang akan terjadi setelah proses coaching selesai. Alur percakapan Tirta dalam coaching: pertama, tujuan umum; kedua, identifikasi; ketiga, rencana aksi; dan keempat, tanggung jawab. Berikut praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Peran Coach Sumiati dan Coach Ibu Fitriani. Selamat siang Bu Sumi. Assalamualaikum. Bu Fitri, waalaikumsalam. Kenapa nih Bu Fitri hari ini terlihat nggak semangat? Apa ada yang saya bantu Bu Fitri? Iya Bu, hari ini saya memang kurang bersemangat Bu. Kenapa Bu Fitri? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya hari ini. Apakah Bu Sumi bisa membantu? Oh, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih? Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi atas permasalahan saya yang sedang saya hadapi Bu. Masalah apa sih Bu Fitri? Coba ceritakan, mungkin saya bisa membantu. Begini Bu, di kelas saya dari 6 anak itu yang belum bisa membaca, alhamdulillah sudah bisa membaca, yaitu 5 anak. Tetapi masih ada 1 anak yang belum bisa membaca lancar Bu, yaitu si Citra. Oh, Citra ya? Oh, seperti itu Bu. Lalu, apa yang membuat Ibu khawatir sih Bu? Begini Bu, saya sudah berusaha dengan maksimal. Saya sudah meluangkan waktu untuk lebih dengan Citra, tetapi belum ada perkembangan. Dan sekarang saya juga bingung atas pembagian waktu saya Bu. Jujur, saya sebagai wali kelas 5 merasa masih ada beban, karena ini mau kenaikan kelas 6. Jadi yang Bu Fitri khawatirkan ketika kenaikan kelas ya, Citra belum bisa membaca dengan lancar ya Bu? Iya, betul sekali Ibu. Saya merasa kurang nyaman nantinya kalau Bapak Kepala Sekolah komplain ke saya Bu. Apakah Bapak Kepala Sekolah pernah komplain Bu tentang murid Ibu yang belum bisa membaca? Sejauh ini sepertinya belum Bu. Beliau sepertinya sangat berharap agar Citra bisa membaca dengan lancar ketika kenaikan kelas nanti. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Fitri dengan respon Bapak Kepala Sekolah, Bu? Tanggapan saya terkait Citra, saya juga berharap kalau Citra bisa membaca dengan lancar. Tapi ini hampir kenaikan kelas, Bu. Baru bisa membaca beberapa huruf. Mengeja pun masih butuh bimbingan dari saya atau guru lain, Bu. Mengapa tidak sajam istirahat Citra diajak membaca bersama teman-temannya, Bu? Ya, sekitar 10 menit lah, Bu. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Ibu kan punya buku bacaan. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan. Siapa tahu belajar dengan temannya, Citra jadi semangat membaca ya, Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Nah, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Fitri? Alhamdulillah, perasaan saya agak sedikit lega, Bu. Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman dan resah. Di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Lalu, apa yang membuat Bu Fitri merasa tidak nyaman dan resah sih, Bu? Sebetulnya yang membuat resah dan tidak nyaman
karena saya dulu pernah berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah. Kalau Hmm, saya akan mengajari Citra yang kurang bisa membaca dan akan saya ajari sampai bisa. Tetapi sampai hari ini masih ada saja yaitu si Citra yang belum bisa membaca, Bu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bu Fitri merasa tidak nyaman adalah tanggung jawab Bu Fitri yang belum bisa dipenuhi kepada Bapak Kepala Sekolah ya, Bu? Iya, iya betul Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur Bapak Kepala Sekolah? Tidak ya Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif, Bu, sehingga menambah semangat Bu Fitri dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu ya. Dari yang sudah Ibu sampaikan, apa sih rencana Ibu ke depannya, Bu Fitri? Iya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi Bu. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Setelah ini saya akan mengajak anak-anak untuk bekerja sama, untuk menyimak Citra membaca, tentunya dengan jadwal agar mereka tidak terganggu saat jam istirahatnya. Langkah yang Bu Fitri ambil memang sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Syukurlah, saya merasa lega karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Apalagi ini sudah semester 2, mendekati kenaikan kelas. Syukurlah, Bu, kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Fitri lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Untuk hal itu, saya akan mencoba untuk mengajari Citra membaca dengan kerjasama anak-anak dan nanti saat pulang sekolah, apabila tidak, saya akan mengajari Citra membaca. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Fitri untuk melakukan komitmen tersebut, Bu Fitri? Itu masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru untuk meminta solusi yang lainnya, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Bu Fitri. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman, Bu Fitri. Amin. Terima kasih ya Bu Sumi untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk semua siswa kita ya Bu ya. Amin. Sama-sama Ibu Fitri. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Saya pamit ke ruangan dulu ya Bu. Oke, iya Bu, silahkan. Terima kasih, salam sehat selalu dan bahagia selalu Bu Sumi. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Fitri. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Saya mampu mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Koci. Saya dapat melakukan percakapan dengan alur tirta. Saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Hal ini sesuai dengan prinsip coaching. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang perlu saya tingkatkan lagi yaitu saya perlu banyak latihan untuk meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan rasa, khususnya pada tahap mengapresiasi dan merangkum summarize. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh, saya melakukan pertama memberikan atensi penuh dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, membuat coach merasa nyaman, rileks untuk berbicara, mencatat poin penting, fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan coach.
Hal yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan adalah untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap apresiasi dan merangkum. Saya perlu melakukan pertama, memperbanyak praktik percakapan coaching dengan alur Tirta, mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan coach, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Hal yang saya rasakan pada saat di coaching, saya merasa lega karena melalui percakapan coaching, saya bisa menggali potensi saya yang kemudian dapat saya gunakan untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Selain itu, saya merasa senang karena mendapatkan pencerahan tentang pentingnya membuat rencana peningkatan strategi pembelajaran di kelas. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam guru penggerak.